Oke, selanjutnya kayaknya ini terakhir aja kali ya. Maksudnya untuk hari ini terakhir sekarang aja. Sekarang kita mau ngebahas tentang distribusi. Distribusi itu sendiri, nah di era teknologi ini itu malah lebih sulit karena distribusinya itu kita bisa double 2 kali, yaitu distribusi digital sama distribusi offline-nya sendiri. Nah, biasanya sih kayak gitu. Jadi uh, aku ambil, nah distribution channel ini sendiri itu termasuk yang bisa dibilang uh, fatal, termasuk yang fatal karena Indomie sama Aqua itu menang di pasar karena distribution channelnya mereka sendiri bagus. Terus sekarang juga banyak perusahaan yang sudah mulai bermain di distribution channel, kayak misalkan kalau kalian tahu Sampurna Retail Management, iya nggak sih? SRC, Sampurna Retail Community, terus Jarum juga main di modelan kayak gitu. Terus kalau nggak salah banyak deh yang mainan di distribution channel kayak gitu. Yang sekarang perusahaan-perusahaan besar udah bermain di situ. Nah, kenapa di startup ini lebih sulit? Aku kasih contoh dari Yofix sendiri. Yofix itu kan dia produk dan jasa sendiri. Kalau produk itu kita bisa bilang produknya itu aplikasi. Nah, aplikasinya sendiri itu dia punya distribution channelnya sendiri, yaitu Play Store dan App Store. Nah, itu distribution channelnya. Nah, bagaimana mendistribusikan aplikasi ini supaya banyak orang yang download di HP mereka. Itu salah satu. Itu produknya dari Yofix-nya. Terus yang kedua adalah distribusi dari jasanya sendiri, yaitu fixer misalkan. Fixernya ini gimana caranya dari orderan yang ada itu dia dari tempat dia menuju ke rumah customer atau ke tempat customer memesan. Nah, ini kan bagian dari distribution channel. Belum lagi bagaimana caranya algoritmanya atau bagaimana mencari pelanggannya ini, bagaimana pelanggannya ini tepat, bagaimana si fixer ini bisa datang tepat waktu, butuh berapa lama kira-kira biasanya. Nah, itu kan bagian dari distribution channel. Oke, pertama coba kita bedah dari yang online-nya dulu deh. Kita ambil kasus dari Yofix sendiri. Nah, Yofix sendiri itu untuk mendistribusikan aplikasinya, Yofix itu menggunakan beberapa platform online. Misalkan salah satunya Google AdWords. Google AdWords itu bagian dari marketing memang, tapi kan ada marketing yang konten, kayak misalkan YouTube atau misalkan kita mainan di SEO dan lain-lain. Nah, itu bagian marketing, tapi bagian distribusinya juga ada. Jadi, bagaimana kita menyediakan kepada customer bahwa di situ tuh ada aplikasi Yofix-nya. Jadi, bagaimana kita jemput bola ke customer biar customer tahu dan mereka bisa mendownload. Itu salah satu distribusinya, yaitu Google Ads atau Google Search. Terus kita bermain di Instagram. Instagram sendiri pun ada link kan di bio. Nah, link itu kan bisa untuk mendistribusikan aplikasinya supaya orang bisa download di Play Store. Selain itu kita juga aktif di sebenarnya bukan kita yang sengaja untuk itu sih, tapi biasanya setiap kita upload ke Play Store itu semacam Play Store yang lain itu dia mengupload aplikasi kita juga. Jadi orang bisa download di luar Play Store atau App Store. Nah, itu distribusi, bagaimana kita mendistribusi aplikasinya kita sendiri. Yang kedua yaitu offline-nya, bagaimana kita mendistribusi si fixernya ini, bagaimana. Nah, pertama kita melakukan yang namanya pemetaan di dalam sebuah kota. Di situ ada berapa fixer sih kira-kira, terus berapa customer yang akan kita insert. Nah, dari situ kita akan
tahu nih bagaimana caranya mendistribusikan fixer dengan baik. Misalkan radius, kita pakainya radius. Jadi misalkan si fixer ini ada di kan fixer ini kan jarang move, beda dengan misalkan ojek online. Ojek online kan dia terus-terusan move. Kalau misalnya fixer ini kan biasanya mereka punya bengkel. Nah, distribusinya bagaimana nih? Apakah kita mengambil lokasi bengkel atau lokasi dia berjalan? Nah, kita memilih untuk mengambil lokasi bengkelnya dia. Dari lokasi bengkel ke customer itu ada jaraknya. Kita mau ngambil radius berapa? Nah, ini balik lagi tergantung kotanya. Kalau misalkan di Jakarta itu radius 5 kilo itu udah jauh menurut orang. Karena ada macet, ada jalan yang satu arah dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan di Jogja, mungkin 10 kilo aja itu termasuknya belum jauh. Nah, balik lagi kembali ke kotanya mana. Terus distribusinya bagaimana nih fixer-fixer yang seperti apa yang dibutuhkan untuk daerah sini, untuk daerah situ. Nah, itu diterapkan ke dalam algoritma aplikasi yang akan men-scanning di sekitar situ sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan syarat-syarat yang ada di Fix tentunya. Nah, disitulah terjadi match. Jadi antara si customer mendapatkan apa yang dia inginkan, bagaimana dia mendapatkannya itu namanya channel atau distribusi. Contoh kasusnya dari tadi itu adalah si Yofix itu sendiri. Makanya di sini ini bentuk dari bisnis kanvas yang lama, yang sebelum Lean Canvas ya. Ini jelas kan ada channel ini bagaimana kita mendelivery value proposition-nya ke customer segment kita. Terus juga dulu juga ada customer relationship. Nah, kalau misalkan di dalam aplikasi itu ada namanya customer experience. Jadi customer experience itu ada user experience di dalam aplikasi, bagaimana dia mengklik, bagaimana desainnya, bagaimana kita mendistribusikan promo, letaknya di mana, terus bentuknya seperti apa, kata-katanya apa, campaign-nya seperti apa, itu di dalam aplikasi dan juga di offline-nya. Bagaimana bentuk seragamnya, bagaimana orangnya yang harus menjadi fixer, bagaimana fixer itu datang ke rumah pelanggan, bagaimana fixer begitu sampai di rumah pelanggan itu dia harus mengucapkan apa, bersikap seperti apa, dan lain sebagainya. Itu bagian dari distribusi channel. Intinya bagaimana solusi kita sampai ke customer. Intinya sih di situ. Dan itu lumayan panjang, lumayan banyak juga, dan di dunia digital sih itu lumayan jadi PR juga. Oke, mungkin itu. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi contoh dari Yofix, mungkin ada mau contoh lainnya. Bahkan siapa? Nanya tuh dinyalain mic biar orang juga tahu. Belum. Telegram lebih suaranya. Customer relationship. Oke. Customer relationship itu hubungan antara kita dengan customer relationship. Jadi kan kita lagi ngebahas distribusi, tapi ya boleh lah. Customer relationship itu kayak seberapa akrab kita dengan follower kita di Instagram, misalkan kayak gitu. Jadi apakah kita balesin komen, apakah kita terus atau misalkan customer relationship itu misalkan ada keluhan, apakah kita langsung menanggapinya atau enggak, misalkan gitu. Apalagi ya contoh dari customer relationship atau reward, atau kita tahu hari ulang tahun customernya itu kapan, itu bagian dari customer relationship. Oke. Ada yang mempertanyakan lagi tentang distribution channel mungkin?
Karena banyak juga startup online itu yang kelabakan atau yang bahkan gagalnya tuh gara-gara distribution channelnya sih. Jadi mereka punya produk yang bagus, mereka punya jasa yang bagus, tapi mereka nggak tahu nih cara delivery-nya sampai ke pelanggan tuh gimana sih. Mas, aku mau tanya agak ke teknis sih sebenarnya, Mas. Ya, boleh. Kalau untuk channel distribution khusus untuk produk atau jasa digital gitu, selain Facebook dan Instagram itu tools-nya apa ya, Mas, kira-kira? Banyak, Telkomsel ada, Telkomsel Ads. Oh Terus iya kah? Maksudnya itu bisa nembak ke segmen-segmen apa gitu, Mas? bisa, kalau ngomonginnya ads ya, itu banyak banget. Kayak misalkan Indosat One, itu kan mereka juga banyak ads-nya. Terus Snapchat, TikTok, untuk yang online ya, itu Enggak, banyak. maksudnya kayak kayak kita bikin ads tuh loh, Mas. Kayak misalnya kalau Facebook ads, Iya, IG ads, iya, jadi langsung nembak gitu bisa, Mas? bisa. Telkomsel Ads tuh ada yang kayak gitu. TikTok Oh, Ads, baru Snapchat tahu. Ads, ya. Jadi ada yang kayak gitu. Dia bisa ngirimnya SMS. Kadang kan kita suka dapat SMS yang promosi tuh. Nah, itu bisa ngirimnya lewat, Oh, bisa juga lewat iya aplikasi ya, oke. yang dia punya. Atau mungkin IndiHome, misalnya kayak gitu ada juga. Distribusi. Kalau Geofix itu pakainya apa, Mas, selain Instagram Ads atau Facebook Ads itu? Grafix pakainya Google Ads. Malah lebih Google baik Ads itu gitu. sama Facebook Ads itu keunggulannya apa, Mas? Dibandingkan Facebook Ads kalau Google Ads? Nah, itu balik lagi ke customer segmennya. Lebih banyak customer Oh, segmennya. Jadi, oh, oke. kalau service AC kan orang nyarinya di Google, bukan nyari di Instagram misalkan. Itu nyari di TikTok kan. Oh, Jadi kayak gitu. berarti gini, Mas. Kalau kalau Facebook sama Instagram itu kan jadi satu, Mas. Iya, betul. Nah, itu kita misalkan pernah pakai Facebook Ads nggak, Mas? Aku soalnya belum pernah ya. Iya, pernah. Iya. Nah, makanya aku mau tanya nih, kayak misalkan kalau kita mau, jadi aku masih bingung nih, Mas, antara aku kan pernahnya pakai IG Ads. Nah, kalau Facebook Ads itu belum pernah. Nah, itu perbedaannya antara Facebook Ads sama IG Ads-nya itu apa, Mas? Oh, pakai IGS-nya yang langsung dari IG itu. Dari IG itu. Yang langsung dari IG itu aku. Kalau Facebook Ads Oh, aku belum pernah. Facebook Ads itu dia ada bagian yang lebih spesifik. Kalau IG itu kan kayak simple aja kan, mungkin umur atau daerah atau sekitar gitu. Oh, Nah, kalau Facebook tuh ada yang lebih spesifik, kayaknya tuh ada interestnya apa, terus mau di forum atau mau di bagian mana, kayak gitu-gitu sih. Jadi mau di fanpage, mau hadirnya di fanpage atau di timeline atau di Facebook video, kayak gitu-gitu pilihannya lebih banyak. Terus tapi tujuan Facebook kalau kalau kita pakai Facebook bisa bisa otomatis nembak ke Instagram kan? bisa paketan langsung. Oh, oke. Okay. Ya, dia pakai Facebook page. Oke, siap, Mas. Ada lagi yang Mas, mau kalau untuk distribution channel itu pertama kali untuk membangunnya di distribution channel itu memang tetap harus offline dulu ya, Mas. Kayak contoh Yofix tadi. Itu harus datang ke si fixer tadi dulu secara offline buat engagement dulu gitu, atau hanya lewat online aja, maksudnya lewat ads atau lewat dikontak lewat apa atau gimana, termasuk ke calon customer si yang pemilik rumah yang mau benerin AC dan lain-lainnya itu, atau itu harus lewat offline juga di awal ya? ya itu balik lagi ke
produknya sih. Kalau produknya nggak ada offline ya nggak perlu offline sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak Yofix contohnya ya harus offline. Jadi mau nggak mau sekalian berempati, sekalian survei ke orang-orangnya. Jadi pertanyakan bagaimana selama ini mereka melakukan itu secara offline. Nah, kita ngebantu nge apa ya mengupgrade itu supaya menjadi digital gitu. Nah, tapi mau nggak mau kita harus mempelajari dulu nih cara offline-nya gimana. Baru kita apa yang bisa kita benahi dari sistemnya offline itu. Misalkan secara offline, misalkan mereka selama ini ordernya kalau di Yofix misalkan sebelum ada Yofix atau sebelum ada Yofix mereka telepon. Nah, begitu mereka telepon terus mereka bilang, Pak, saya mau order AC, rumah saya di belakang Malioboro, misalnya belakang Malioboro sebelah mana, misalnya gitu. Nah, kalau di Yofix itu kan dia bisa spesifik naruh titiknya di mana. Jadi si fixernya itu tinggal buka Google Maps, bisa cepat sampai. Tapi kalau misalkan yang offline itu kan yang dulunya mereka udah sampai Malioboro, mereka telepon lagi, Bu, saya udah sampai Malioboro, emang jam mana? Jam 2, belok kanan, ada masjid ke kiri, nanti ada got lewatin dikit, atau segala macam. Nah, itu kan nanti nyasar lagi, nelfon lagi, misalkan gitu. Nah, misalkan dengan Google Maps, dia udah tahu jalurnya kayak gimana, ngikutin titik, sampai. Itu akan memotong jalur memotong waktu distribusi. Dan juga kadang kita juga butuh memotong jalur distribusi, misalkan kayak gitu. Jadi mungkin contohnya memotong jalur distribusi itu mungkin kayak Tani Hub. Kita bisa beli hasil tani langsung ke petaninya, nggak dari tengkulak atau nggak dari pasar. Itu salah satu bisnis model mereka, yaitu memotong jalur distribusi. Itu juga bisa jadi bisa advantage point-nya, bisa jadi unit value proposition-nya kalau bisa memotong jalur distribution channel. Oke. Jadi mau nggak mau tetap harus terjun, lebih efektif terjun sih. Sebenarnya bisa secara offline, tawarin aja bagaimana kontennya, terus ayo daftar ke sini. Akhir-akhir ini juga Yofix kan melakukannya secara offline, secara online aja gitu. Daftar di sini, misalkan. Jadi bisa langsung ke aplikasi, jadi verifikasinya lewat WhatsApp aja atau lewat video call gitu kan bisa secara online. Jadi mungkin untuk awal aku sih saraninnya offline dulu, biar tahu dulu medannya seperti apa. Kalau udah tahu baru bisa mengupgrade gitu. Oke. Lagi Mas, kalau misalkan itu kan udah ada pelanggan rutin ya, misalkan si fixer sama si customer, si pemilik rumah nih, mereka sudah rutin. Terus mungkin nggak itu mereka tanpa lewat aplikasi kita, tanpa lewat aplikasi Yofix misalkan, mereka langsung gitu. Mungkin aja kalau misalkan fixernya itu ngotot banget ngasih WhatsApp-nya atau misalkan ngasih kartu namanya, itu mungkin aja sih. Cuma ya balik lagi ke unique value kita apa gitu misalkan. Taruhlah misalkan salah satu unique value kita adalah kita punya standar fixer yang sama semuanya. Jadi misalkan ada Pak A, misalkan Pak A itu butuh fixer yang datang itu fixer B. Begitu fixer B datang, dia ngasih kartu nama ke Pak A. Pak, besok kalau butuh kartu AC langsung ke saya aja, ini ada kartu nama. Tapi begitu Pak A butuh dan urgent, si B ini ternyata lagi ada orderan di tempat lain. Si B ini bilang, Pak, gimana kalau nanti sore aja atau besok? Nah, sedangkan di kita punya banyak database fixer yang standarnya udah kita samakan baiknya. Jadi si Pak A ini bisa tinggal pakai aplikasi langsung mendapatkan fixer yang sama dengan si B. Jadi, dapat si C, dapat si D yang notabene skill attitude-nya juga setara dengan si B. Itu balik lagi ke unit value proposition. Oke. Jadi mungkin ya masih ada mitigasi tersendiri nggak kalau gitu tuh? Akan ada kayak denda atau apa gitu ke si fixernya atau si
Intinya Dan itu. kalau Kayak, budaya Yofik sendiri kita sangat-sangat menghindari reward dan punishment. Kalau bisa itu pilihan-pilihan paling akhir tentang reward dan punishment. oke. Lebih ke memanusiakan manusia aja. Iya, gitu. Ada pertanyaan lagi soal distribution channel? Kalau nggak ada, aku langsung ke revenue stream. Jadi biar kelar, habis itu kita bisa siap-siap untuk nggak ada lagi ya pertanyaan soal distribution. Baiklah. Sekarang kita bahas revenue stream. Nah, revenue stream ini sendiri kalau bisa ya, kalau dalam keadaan sulit kayak gini kan kita mau ngebahas gimana caranya seminggu profit kan. Nah, revenue stream ini sendiri kalau bisa itu minimal ada 3. Nah, bisa dibilang misalkan kayak gini, kita jualan durian misalkan. Nah, kita bisa mendapatkan hasil dari jualan duriannya. Terus kulitnya bisa kita buat jadi kerajinan. Isi duriannya kita bisa jual misalkan jadi es durian atau misalkan pancake durian misalkan. Terus kulitnya kita bisa buat jadi kerajinan yang jadi sumber revenue juga. Terus bijinya kita bisa kolak. Jadi minimal 3 sumber revenue. Supaya perusahaannya itu bisa profit atau sehat. Jadi dalam satu buah supply atau HPP, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 3 sumber revenue. Atau kita contoh dari ojek online. Dari satu buah driver ojek online, satu orang driver ojek online itu dia kan bisa punya 3 revenue dari misalkan mengantarkan makanan, mengantarkan barang, sama mengantarkan orang. Nah itu, jadi minimal kita pikirkan sesuatu yang itu tuh seluruh bagiannya tuh bisa minimal 3 revenue, bisa mendapatkan revenue. Facebook misalkan, dia pendapatannya dari ads ada, dari IT-nya ada, intellectual property-nya. Terus yang ketiga ada dari datanya. Dari big datanya juga dia mendapatkan revenue. Jadi kalau misalkan revenue stream-nya ini kalau bisa minimalnya itu ada 3 sumber. Gitu sih. Jadi untuk menutup cost structure-nya untuk bisa mendapatkan profit itu minimalnya untuk bisa kita stabil itu revenue stream-nya ada 3. Jadi udah semuanya udah baik, udah dapetin value proposition, udah customer segment-nya udah benar, channel-nya udah baik, terus problemnya udah benar. Ya bagaimana kita mengolah revenue-nya. Revenue-nya itu kalau bisa setiap aspeknya itu ya minimal dapetin 3 revenue stream, sumber revenue. Jadi bukan cuma dari satu sumber revenue. Karena kita nggak tahu nih, misalkan kita cuma dapetin satu sumber revenue, misalkan kita cuma jualan masker. Begitu masker udah banyak supply-nya, ya udah anjlok gitu. Tapi kalau misalkan kita punya 3 misalkan sumber revenue-nya, nah, masker, sanitizer, sama satunya lagi misalkan telur. Nah, begitu satunya menurun, kita bisa ganti si masker ini menjadi apa gitu. Dan kita masih bisa berharap dari jualan telur. Jadi revenue stream minimal 3. Kira ada yang ditanyakan? Itu harus 3 Mas atau minimal 3? Minimal 3. Minimal 3 dan masing-masing itu harus ada validasi marketnya dulu nggak?
nggak harus sih, karena timingnya Nggak beda. harus. Kalau bisa, kalau yang paling baik adalah sumbernya satu ya, kayak si Duran tadi. Atau misalkan apalagi ya yang belinya satu tapi bisa menghasilkan 3 rekening. Hmm. Hmm? Oke. Abdul kan udah tadi. Apalagi ya contoh produk yang sekali beli bisa menghasilkan 3 rekening. Ya itu sih salah satunya tadi ojol, bisa nganter orang, bisa nganter makanan, bisa nganter barang. Terus misalkan Event frame. iklan, Penjualan tiket, ya, data pembeli tiket, sama si peminat event. ya, tuh. Misalkan atau misalkan ya fix bisa jualan jasa, uh, bisa jualan jasa fixernya, bisa jualan uh, spare part AC-nya, spare part ininya, sama bisa dalam satu fixernya itu ya bisa jualan spare part, bisa jasanya, sama ya salah satunya big datanya, atau jualan paketan uh, subscribe uh, apa maintenance building gitu, subscribe menyediakan jasa itu. Atau bisa misalkan white label aplikasi gitu. Jadi minimal tuh kalau mengerjakan sesuatu, kalau bisa sih revenue stream-nya 3, jadi supaya bisa mendapatkan profit. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin nanti aku evaluasi lagi. Ini nanti videonya udah aku record semua, jadi mungkin nanti aku upload ke YouTube, bisa dilihat-lihat lagi kayak gimana nanti ke belakangnya. Oh iya, bagaimana belakangnya tadi. Nah, terus udah sih, terus aku evaluasi lagi mungkin apakah besok, karena ini kan belum pembagian timnya juga, apakah besok masih jadwalnya kayak gimana, aku evaluasi lagi gimana ini yang pasti kita juga akan ngebangun prototype dan langsung jualan sih langsung. Jadi kalau bisa minggu ini kita profit dan dapetin duit, kan banyak juga tuh yang butuh untuk uang-uang tambahan atau uang-uang makan kayak gitu kan, jadi sebisa mungkin kita dapetin profit. Oke, terima kasih atas Mantap. waktunya. Hari ini selesai berarti. Ya, hari ini udah selesai, siap-siap kita mau berbuka puasa. So, Request Masih dan lama maghrib tuh. dulu berarti. Lama. selama ya tidur dulu mungkin yang tadi tidurnya terganggu ya kan. Besok Oke, mulai jam berapa, Mas? nanti malam aku evaluasi, besok aku kabarin di grup ya. Oke. Kayaknya sih agak lebih siang besok. Oke. Melihat orang-orang yang sulit. Setelah sahur tidur. Sulit Iya. bangun kayaknya ini. Iya, sulit banget. Atau mungkin besok langsung prototyping juga bisa. Jadi aku langsung ngajarin ngoding yang bisa diselesaikan dalam 1 hari.
Jadi aku evaluasi dulu nanti malam. Mas, Besok aku nek ngajak timku boleh nggak ya Mas ya? boleh, Aku tuh boleh. lagi bikin MVP soalnya mau pitching lagi kebetulan. Oke, boleh kok, boleh. Kan kemarin aku bilang untuk minggu pertama ini nggak apa-apa orang-orang terdekat yang kalian kenal juga nggak masalah gitu. Oh ya, udah siap. Nah, kira-kira nih aku potong lagi sih. Besok kebetulannya masih butuh yang soal teori gini atau langsung praktek untuk prototyping aja ya? Nih aku praktek sih Mas. Langsung praktek Prototyping produk atau prototyping apa, Mas? prototyping produk mas. Jadi kan mau nggak mau kan kalau corona gini ya kita mainannya di online. Hmm. Nah, prototyping produknya ya besok bisa pakai Bootstrap, bisa pakai eh, WhatsApp doang juga nggak masalah, bisa pakai eh, Typeform dan lain-lain kayak gitu sih. Poster apa segala macam, Canva. Oke. Berarti langsung prototype aja ya, nggak perlu ngisi-ngisi ini lagi ya. Langsung aja. Ini tadi teorinya udah selesai semua, Mas. Itu Yang yang kanvas. poin-poin utamanya udah semua. Hmm. Kalau mungkin ya maksudnya besok rencananya sih besok itu awalnya sih rencananya besok mulai bagi tim terus karena ini masih internal aja jadi kan kita juga ya udah maksudnya tim-tim sendiri aja atau nggak perlu pakai tim terus besok eh, rencananya dari kurikulum yang aku buat sih rencananya ngisi itu tadi ngisi link canvas terus ngebangun ide mau bikin bisnis seperti apa yang kira-kira akan profit di minggu ini tapi kayaknya itu sendiri-sendiri aja lah nanti malam apa sendiri-sendiri kapan gitu nggak masalah ya jadi besok langsung ke praktek prototype aja gitu ya gimana setuju nggak? Oke. Setuju Boleh Mas. mungkin besok ya nanti aku evaluasi lagi aku kabarin di grup ya. Oke, Siap. siap. Oke terima kasih